Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tengku Muhammad Akadafi. Saya uh, mahasiswa dari Politeknik Caltex Riau, generasi angkatan 2022. Di sini saya uh, akan menjelaskan beberapa codingan yang saya buat untuk aplikasi tingkat kematangan pada buah. Yang mana di sini saya sudah melakukan beberapa uh, codingan, tapi ini hanya tampilan saja. Uh, Kemudian ini adalah tugas akhir semester saya, yang mana tugas ini diamanahkan oleh dosen saya yaitu Ibu Sumaya dan asdo saya yaitu Bang Irzi. Nah, Nah, di sini saya akan menjelaskan, ini sedikit tampilan kasar saja, bahwa ini adalah progres saya untuk membuat aplikasi tingkat kematangan pada buah. Di sini saya membuat tampilan dengan menggunakan text view, yang mana text view ini saya berikan ID, kemudian di sini ada layout white, di sini saya bikin web content, kemudian di sini ada Android layout height, di sini saya buat web konten juga. Nah, kemudian pada bagian ini saya membuat teks, yang teks di sini ini saya buat kata-kata selamat datang di aplikasi. Uh, Kemudian saya di sini ada text size, yang mana di sini ini untuk ukuran size. Contohnya saya ubah jadi ukuran 20 dp. Kemudian kalau ingin memperbesarnya, jadi tinggal kita sesuaikan saja lagi. Kemudian di sini ada di sini ada teksnya, itu kita bisa arahkan dengan menggunakan tool saja, bisa digeser mau ke kiri mau ke kanan, itu bisa disesuaikan saja nanti. Dia nanti codingannya menyesuaikan saja. Ini salah satu cara untuk mempermudah kita dalam membuat aplikasi mobile. Oke, berikutnya di sini terdapat button, yang mana button ini berfungsi untuk ketika kita klik nanti button ini maka akan berpindah halaman. Jadi di sini nih button ini saya tambahkan ID, dan kemudian saya buatkan nama buttonnya button 1, kemudian layoutnya wrap. Kalau dia tidak wrap, dia akan bentuknya seperti ini, bisa match parent. Dia akan lebar, kemudian kalau dia akan besar seperti ini. Jadi di sini saya pakai wrap content aja. Kemudian di sini ada teks untuk button itu, di sini saya membuat masuk ketika nanti diklik. Jadi pengguna itu ketika ingin menggunakan aplikasi, dia tahu harus klik tombol ini. Kemudian ini juga sama dengan tulisannya, nanti dia bisa menyesuaikan dengan ukuran semakin besar ukuran tulisan yang kita buat itu, nanti buttonnya akan menyesuaikan. Jadi begitu. Kemudian untuk saya menyesuaikan saya tarik saja ini ke atas dan ini ke atas, ini ke atas, ini ke bawah, ini ke atas, ini ke samping. Jadi nanti saya tinggal menyesuaikan aja dengan tata letak yang saya mau. Oke. Nah, kemudian saya masuk ke main activity-nya, di mana ini adalah berupa akses untuk kita bisa akses button kita tadi itu. Di sini ada file, kemudian kita membuat variabel. Ini variabelnya bebas saja. Ketika kita akan buat variabel 2, kita sesuaikan dengan sini, boleh. Dia di sini dibebaskan, jadi saya membuat di sini buttonnya 1 karena dia button yang pertama. Kemudian ada button ini nama variabel button yang di sini yang kita buat tadi itu. Kemudian view by ID. Ini ID button kita yang tadi kita buat tadi itu, yang di sini. Nih, yang kita buat tadi di sini. Kemudian kita panggil lagi variabel button yang kita buat itu untuk kita set on clock
send on click listener, yang mana ini berfungsi untuk membuat di sini kita di dalamnya membuat sebuah variabel lagi intens, dan ini berfungsi ketika kita mengklik tulisan button tadi, dia arahnya kemana. Nah, jadi di dalam kurung ini this ke halaman 2, berarti ketika kita mengklik button yang button tadi yang kita buat pertama kali tadi yang di sini dia akan pindah ke halaman 2. Jadi begitu. Kemudian setelah itu di sini ada start activity, yang mana ini kita memanggil variabel i ini tadi. Oke, kemudian kemudian saya melanjutkan membuat halaman yang kedua. Nah, di bagian halaman kedua ini saya oh ya, tadi saya belum menjelaskan cara mengubah memberikan warna background. Di sini saya menambahkan di bagian sini Android background, yang mana di sini saya memilih warna hijau. Nah, di sini teman-teman bisa ubah warnanya menjadi merah atau apa, tinggal menyesuaikan saja lagi. Nah, kemudian di sini saya membuat text view, yang mana text view ini berfungsi untuk di sini saya untuk memberikan keterangan saja pada aplikasi ini saya. Jadi aplikasi yang saya buat ini belum sempurna ya, Bu atau teman-teman. Jadi ini hanya dasar saja. Seperti biasa kita tambahkan ID, kemudian ID itu kita beri nama dashboard. Kemudian layoutnya itu ini saya buat di sini karena saya setting ini kan, saya buat 0 dp, kemudian wrap kontennya layout height-nya saya buat wrap content. Kemudian di sini ada line spacing extract, saya di sini membuat ukurannya 8 bisa 4. Dia jarak tulisannya itu misal 1 boleh, 2 15. Di sini saya buat 8 saja. Kemudian di sini ada Android padding. Nih jarak tulisannya, lebar tulisannya. Kemudian di sini saya berikan teks keterangan aplikasi saya, yaitu aplikasi tingkat kematangan buah. Jadi di sini ini saya memasukkan deskripsi singkat lah tentang salah satu jenis buah yang saya pilih itu adalah pisang untuk aplikasi ini, karena saya hanya berfokus pada satu buah saja. Kemudian seperti biasa di sini ada text size. Nanti kita tinggal sesuaikan saja ukuran text size yang saya gunakan di sini, ukurannya 18 sp. Kemudian di sini ada text style, yang mana di sini ini text style ini tulisan saya pilih itu bold, jadi tulisannya itu hitam. Jadi kalau kita mau mengubahnya italic boleh, nanti tulisannya jadi gini. Kemudian normal bisa di sini saya buat saja. Kemudian untuk tata letaknya seperti biasa, saya tarik ini ke bawah, ini ke samping, ini ke atas. Jadi agar teksnya itu berada di tengah. Kalau ditarik itu kita bisa mengarahkan ke tengah-tengah. Kemudian di sini saya memberikan button untuk halaman berikutnya, yang mana di sini saya membuat button ini dengan nama button kedua, karena yang button pertama sudah kita buat. Kemudian di sini seperti biasa layout white-nya saya buat wrap content, kemudian height-nya saya buat wrap content juga. Kemudian di sini saya membuat teks untuk penamaan button saya biar ada teks kan. Jadi di sini ketika user sudah membaca deskripsi tentang buahnya, jadi mereka ingin
mungkin sudah baca tentang informasi pada dalam aplikasi mobil yang saya buat tuh, kemudian mereka mau nge-scan nih, nge-scan foto buah. Jadi di sini ada tulisannya scan buah. Nah, kemudian di sini ada style juga, text style juga pada button yang mana saya di sini buat bold. Kemudian yang di sini nih agar tulisannya nampak saya buat scan buah. Tapi di sini kayaknya kita bisa tukar warna juga. Di warnanya bisa warna merah, warna orange, warna hijau, warna kuning, warna. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja lagi. Di sini bisa juga materialnya bisa sampai warna itu kita bisa atur-atur. Jadi di sini banyak pilihannya ya teman-teman. Nah, setelah saya berhasil membuat ini dan tampil, nah langkah berikutnya kita pindah ke Kotlin atau Java, yaitu di sini yang saya sudah jelaskan tadi, ketika kita sudah membuat button tadi, kita membuat variabel, kemudian ketika dia diklik arahnya ke halaman berapa, kemudian di sini variabelnya dipanggil. Kemudian pada halaman 2 juga begitu untuk halaman berikutnya. Jadi di sini nih saya sudah buat halaman ketiga, cuman masih on progress. Jadi ya saya jelaskan sedikit juga untuk proses untuk pembuatan halaman scan buahnya. Jadi di sini saya buat button dulu, button sama seperti biasa. Kemudian ada scan gambar. Nah ini kemarin saya masih belum siap karena saya belum sempat mengerjakannya. Mungkin minggu depan saya akan kerjakan dan saya akan lanjut progres dari halaman untuk scan buah. Nah, ketika sudah kita running kan. Oh ya, sedikit lama. Nah, ini sudah bisa running. Dan ini tampilan awal aplikasi, tapi ini tampilannya saya belum saya perbagus. Ya mungkin kedepannya progresnya akan lebih bagus dari ini sebelumnya. Nanti ini saya akan perbaiki lagi. Ini hanya progres yang saya lakukan. Kemudian kita klik masuk, maka dia akan pindah ke halaman scan buah. Halaman dashboard. Jadi di sini kita tunggu saya mau tambah dashboardnya di sini. Oke, kita tambah text view. Kemudian di sini web, ini web aja. Kemudian di sini ID-nya saya buat aja H1. Kemudian di sini saya buat teks. Kemudian teksnya itu tulisannya dashboard. Saya tutup. Nah, di sini tulisan dashboardnya nampil. Kemudian kita setting. Nah, cara settingnya agar lebih mudah, kita tarik ke sini, kita tarik ke sini. Nah, ini cara mudah untuk membuat tulisannya. Nanti kita sesuaikan saja, tapi kita masuk ke codingan untuk pengerapiannya. Di sini halaman 2. Nah, kemudian di sini saya buat teks
textile. Nah, textile ini saya buat board. Nah, kemudian di sini saya buat text size. Nah, ukurannya saya buat 20. Tinggal tarik-tarik aja. Nah, jika kita mau menambahkan warna, kita bisa menambahkan color, text color. Kita klik saja ini, kemudian warnanya bisa kita pilih, kita custom. Materialnya kita minta 700 saja. Kemudian kita bisa kasih warna biru. Ini hanya progres saja, tapi untuk pengerapiannya pertemuan berikutnya akan saya rapikan lagi. Ini saya hanya progres. Nah, untuk tampilannya lebih kurang seperti ini. Nah, tampilannya lebih kurang seperti ini. Mungkin kita coba tambah. Oke, kita coba tambah motion. Salah ya. Aset. Nah, sini kita bisa menambahkan aset. Nah, di sini kita mau menambahkan akses aset next pada halaman 2. Nah, karena saya lupa codingannya, saya ikuti aja codingan yang pernah saya lakukan sebelumnya.
view, kemudian di sini saja, kemudian ID itu ID, kemudian ID itu ID X satu. Kemudian kita lanjut lagi, kemudian pada bagian ini kita panggil src nama drawable-nya di sini ada nama sudah kita buat, drawable next, untuk memanggil nama ikonnya. Nah, dia di sini kita next kan segera. Nah, pada bagian ini sudah nampil next ikonnya, nanti kita setting ke tarik sini, kita tarik sini, nanti kita buat di. Nah, ini cara untuk menampilkan icon yang kita buat tadi. Cara nah, sepertinya saya mau menambahkan icon pada halaman pertama tadi agar lebih bagus. Kemudian di sini saya menambahkan dulu aset, kemudian saya pilih tampilannya. Buah-buahan tidak ada, cari yang cocok dengan tema kita. Nah, di sini saya buat saja ikonnya ini saja. Ikonnya ini saja saya buat ya. Ini hanya perumpamaan saja untuk apa? Jadi sini pendeteksi saja saya buat ya. Oke, kita nextkan saja. Berikutnya kita masukkan kepada image view, kemudian kita web dan ID logo 1, kemudian pada berikutnya src, kemudian kita panggil tadi draw pendeteksi. Nah, kita cek lagi kan. Nah, di sini kan sudah nampil kan. Jadi untuk apa ini kita buat sini saya cek ya. Nah, untuk ukurannya kita tarik-tarik saja. Nih, nanti ya bisa sendiri. Nah, kemudian di sini bisa kita ganti, mau warnanya berubah bisa juga color. Bisa warnanya di sini kita
pada bagian ini kita tarik ke sini untuk menyesuaikannya agar tidak uh, kacau saat di run. Ya, nah, oke. Nah, tunggu bentar ya. Tunggu bentar. Nah, dan oke. Nah, di sini sudah tampil, cuman di sini oh, tunggu sebentar ya, kita tarik lagi. Ini kayaknya nah, coba kita buat ya. Nah, di sini kita sudah berhasil menampilkan icon yang kita buat tadi. Ya, tadi ada beberapa error yang terjadi, kemudian saya sudah bisa mengatasinya. Ya, untuk tampilan berikutnya saya akan perbaiki lebih bagus lagi. Ini hanya tampilan awalnya saja. Ini hanya progress. Next video nanti saya akan perbaiki lagi. Nah, baiklah, sekian video laporan proyek akhir saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.